Kita mulai ya, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Kak. Kemarin kan kita sudah melakukan PH7 ya. Bagaimana? Bisa semua kan? Bisa Bu, gampang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, bisa. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu, bisa. Jangan pernah bosan ya ketemu Bu Siva lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Iya. Gak pernah bosan Bu, seru. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kali ini kita akan memasuki pembelajaran 8 dengan materi Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas pada halaman 110. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mengetahui dan mencontoh perilaku sederhana. Tahu kan hidup sederhana itu apa? Tahu Bu. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Tidak. ya, selanjutnya kita bahas ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita sering berhura-hura atau berfoya-foya untuk hal yang kurang penting. Termasuk juga berlebihan dalam membuang rezeki. Ya, membuang rezeki itu maksudnya kita membelanjakan harta yang kita punya tidak pada tempatnya, tidak pada sesuatu yang memang benar-benar kita butuhkan, dan akhirnya hal itu tidak terpakai dan menjadi mubazir. Padahal telah dikatakan dalam Islam bahwa perilaku ini merupakan perilaku tercela yang disebut israf dan mubazir. Sudah ada yang tahu israf dan mubazir itu apa? Bu, di buku tulisannya Kalau tabzir. mubazir itu boros, kalau israf saya nggak tahu Bu. Iya. Bu, di Iya. buku tulisannya tabzir. Tabzir atau mubazir itu sama aja, Kak. Iya. Oh. Itu kalau dalam bahasa Arabnya disebut tabzir. Kemudian di sini kalau dalam bahasa Indonesianya mubazir. Nah, israf itu adalah berlebih-lebihan, melampaui batas, atau melebihi kadar kecukupan. Nah, contohnya seperti hal makan. Biasanya kita makan cukup hanya sepiring, karena kita merasa, aduh lapar banget nih hari ini. Jadi kita makannya sepiring penuh. Jadi sepiring lebih. Ternyata ketika di pertengahan sudah merasa kenyang, akhirnya tersisalah makan yang sedikit itu. Jadi itu adalah yang namakan israf, berlebihan dalam makan, contohnya ya. Nah, kemudian mubazir atau tabzir, yaitu berlebihan yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini lebih menuju kepada sifat pemborosan. Nah, contohnya itu dalam boros dalam menggunakan uang jajan. Ya, biasanya jajan 5.000, besok-besok minta uang jajannya 10.000, padahal 5.000 itu sudah cukup, ya. Nah, kemudian Islam mengajarkan kita agar hidup sederhana dan hemat. Nah, di sini sederhana dan hemat itu banyak ya. Dalam segala hal harus kita hidup sederhana dan hemat. Dengan hidup sederhana dan hemat, kita akan selalu merasa cukup, bahagia, dan bersyukur kepada Allah. Mari kita lengkapi kolom berikut. Ada pada halaman 110. Ada kan, Kak?
Coba dilihat. Ayo lakukan. Iya, Ada, ayo Bu. lakukan. Ada bacaannya, ayo lengkapi kan? Lengkapi kolom berikut. Ada. Ya. Nah, ini di sini Ibu diisi. Mau diisi atau mau dibahas? Diisi. Diisi. Kalau mau dibahas, Diisi dan dibahas. dibahas. Oke. Bahas ya, Bu. disimak ya. Nanti langsung ditulis ya. Oke. Oke. Nah, ini adalah contoh dari perilaku. Nah, pertama ada perilaku sederhana. Di sini di sekolah, yaitu berpakaian seragam yang lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. Jadi kalau sekolah kita harus memakai seragam, bukan pakai pakaian yang lain ya. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai pakaian lain, berarti tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Nah, kemudian perilaku sederhana di sekolah yang lainnya itu tidak menggunakan ya, tidak mengenakan atau menggunakan perhiasan berlebihan di sekolah. Karena khawatir nanti akan ada orang yang berbuat tidak baik ya. Nah, di sini di rumah juga ada, sambil ditulis saja Kak, nggak apa-apa. Sambil didengarkan, sambil ditulis. Nah, kemudian di sini contoh perilaku sederhana di rumah yaitu tidak memaksa orang tua untuk membelikan barang-barang mahal. Ya, jadi semampunya orang tua membelikan kita barang-barangnya seperti apa. Tidak memaksakan orang tua harus membeli barang yang sesuai kita inginkan atau terutama barang itu mahal. Nah, kemudian hidup sederhana di rumah yaitu tidak memilih-milih makanan. Ibu, Iya, tadi halaman berapa, Bu? halaman 110 Kak. Nih, di sini ada halaman 110. Atau kalau nggak muat di buku paketnya, boleh di buku tulis. Iya. Kasih. Bu, ini dikerjain nggak, Bu? Langsung diisi Kak ya, dipindahin di buku tulis. Di buku tulis boleh. Ayo Di paket. Ya, yang ayo lakukan ada perilaku sederhana dan perilaku hemat. Nanti untuk Oke, sip. Bu, Iya. nggak muat, Bu. Tulisannya kepanjangan. Tulisannya kepanjangan. Di buku tulis juga nggak apa-apa Kak. Apa namanya di sekolah memakai seragam sesuai ketentuan, muat kok aku. Muat, iya yang muat. Muat. Berarti kalau yang tidak muat tulisannya dikecilkan lagi Kak supaya muat. Iya, saya kecilkan, Bu. Iya, dikecilkan lagi. Kameranya tolong dibuka ya, yang belum dibuka. Nah, di sini ada perilaku hemat. Contohnya, perilaku hemat di sekolah, yaitu tidak menggunakan bolpen untuk hal yang tidak berguna. Ya, contohnya seperti mencoret-coret, apalagi mencoret-coret tembok, itu tidak boleh ya. Itu termasuknya pemborosan dalam menggunakan bolpen. Kenapa, Kak? Tidak menggunakan alat tulis untuk hal yang tidak berguna. Ya, boleh itu juga bisa. Hal yang tidak berguna. Iya, boleh termasuk itu juga, Kak. Yang kedua, tidak membuang-buang kertas. Nah, contohnya itu seperti buku tulis kalian seharusnya digunakan untuk menulis, mengerjakan tugas, tetapi malah kalian sobek, ya. Atau kalian biasanya suka main buat pesawat-pesawatan tuh. Nah, itu termasuk dalam hal pemborosan, membuang-buang kertas, ya. Kemudian, hemat di rumah. Ya, yang pertama, jajan secukupnya. Tidak boleh jajan berlebihan. Karena kalau jajannya berlebihan itu termasuk perilaku boros. Yang kedua, yaitu tidak menghabiskan uang untuk hal yang tidak dibutuhkan. Misalkan
kita di rumah butuhnya kipas, tapi yang kita beli kipas dengan hal yang lainnya. Nah, itu nanti khawatir hal yang lainnya itu tidak terpakai dan akan menjadi pemborosan. Sudah belum, Kak? Selesai? Sudah? Oke, lanjut ya. A. Sikap sederhana. Nah, Bu, saya belum screenshot. kenapa? Ibu, saya belum screenshot. Oh, screenshot. Nih, ayo cepet, Kak. Tuh, ayo. Sampai 5 ya. 1, 2, Selesai. 3, 4, 5. Udah ya. Oke. Selanjutnya, A. Sikap sederhana. Nah, apa sih sederhana itu? Apa itu sederhana? Hidup sederhana berarti hidup tidak berlebih-lebihan atau tidak boros dan tidak kikir. Hidup sederhana merupakan perilaku terpuji yang harus dibiasakan oleh semua orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya hidup berlebih-lebihan sesuai dengan firman berikut. Baca ya, Sacio ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Oke, artinya Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Kisah surat Al-Furqan. ini Quran surah Al-Furqan ayat 67. 7. Iya, terima kasih Kak, Masya Allah. Bacanya Alhamdulillah lancar ya. Jadi, kita sebagai umat manusia, ketika kita mempunyai harta banyak atau mempunyai rezeki berlebih, maka kita infakkan harta tersebut. Nah, infakannya yaitu secara wajar, yang memang kita infakkan yang mereka butuhkan. Mereka butuhnya berapa, maka kita infakkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mereka. Dan tidak pula kita terlalu berlebihan, ya. Itu tidak baik. Nah, di sini kan dijelaskan di antara keduanya secara wajar. Jadi kita melakukan kebaikan pun harus secara wajar, ya. Nah, kemudian berdasarkan ayat di atas, hidup sederhana juga bisa diartikan hidup hemat. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah perilaku hemat sama dengan kikir? Sama atau beda, Kak? Beda. Bedanya di mana? Beda. Bedanya di mana? Kalau hemat itu tidak berlebih-lebihan. Iya. Kikir memberi apa ya? Kalau hemat itu dia kayak apa ya? Dia tidak dia hanya mengeluarkan apa namanya jika dibutuhkan. Kalau kikir dia kayak apa namanya nggak mau ngeluarin sama sekali gitu, Bu. Ya, betul. Ya, kalau misalkan dia hemat, nah sini ada penjelasannya ya. Nah, tidak. Ya, jawabannya tidak sama. Karena orang yang hidup sederhana itu bisa dikatakan adalah orang yang hidup hemat dalam menggunakan hartanya dan tidak berlebihan. Harta yang dimiliki sesuai atau digunakan secara wajar. Tetapi kalau kikir adalah orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, ya, yang harus semestinya dikeluarkan. Malah misalkan nih, punya uang 10.000, ada infak di jalan, kan suka ada ya diminta infak gitu ya. Nah, kan kalian punya uang 10.000,
Ya, masa dari uang 10.000 Iya. itu tidak bisa kita infakkan sih setengahnya. Nah, itu yang dinamakan kikir, tidak mau mengeluarkan sebagian atau hak dia sebagaimana mestinya. Ya, mengerti? Oke, lanjut ya. Allah melarang hambanya. Bu. Ya, Allah melarang hambanya hidup berlebih-lebihan. Hal itu ditegaskan dalam surah Al-Isra ayat 27 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, jadi kita jangan kalau hidup itu jangan terlalu boros dan jangan terlalu pelit atau kikir ya. Nah, itu nanti kita termasuk orang-orang yang temannya setan karena terlalu boros ya. Kemudian Allah mengingatkan manusia tidak melampaui batas atau bermegah-megahan dalam menikmati hidup di dunia. Nah, kemudian ini dijelaskan dalam surat At-Takasur yang artinya bermegah-megahan. Nah, di sini At-Takasur ada berapa ayat, Kak? Ada yang ingat? Berapa? 8. Ada berapa? Ayo. 8. Ya, ada. 8. Iya, betul. Ada 8. Nah, ini adalah ya, surah At-Takasur. Kita baca sama-sama ya, Kak. Siap? Oke, kita baca sama-sama. Oke. 1, 2, 3. Dimulai dari basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alaqumut Insyaallah. Masih semangat, alhamdulillah sudah pada lancar ya. Nah, di sini Ibu jelaskan ayat pertama berarti di sini kita memang dilarang untuk bermegah-megahan. Karena apa? Karena bermegah-megahan telah melalaikanmu atau ketika kita hidup bermegah-megahan maka akan datanglah kelalaian. Nah, kelalaian dalam apa? Itu kadang kita kalau misalkan dikasih enak sama Allah ya, suka lupa bersyukur, suka lupa berbagi juga ya. Jadi makanya di sini ditegaskan bahwa kita itu dilarang untuk bermegah-megahan. Nah, kemudian ayat kedua artinya sampai masuk ke dalam kubur. Nah, bagaimana itu ya? Kita bermegah-megahan tetapi dapat melalaikan kamu. Nah, melalaikannya itu sampai kita nanti masuk liang lahat pun bisa lalai karena harta yang kita miliki. Ya, kecuali ketika kita mempunyai harta banyak, maka kita infakkan, kita sedekahkan ya. Ayat 3, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Nah, di sini ketika kita memiliki harta yang banyak, rezeki berlimpah, maka akan ditanya, dari mana sih uang yang kamu peroleh? Untuk apa uang yang kamu peroleh? Apakah untuk hal yang bermanfaat atau hanya untuk hal yang sia-sia? Jadi, semua yang kita peroleh dan kita keluarkan akan ditanya nanti di akhirat kelak. Nah, ayat 4, kemudian sekali-kali tidak, kamu akan mengetahui. Nah, di sini sama dengan ayat ketiga ya. Kamu akan mengetahui nanti di akhirat akan ditanya dari mana, untuk apa, ya. Kemudian ayat 5, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Ayat 6,
niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam. Siapa yang akan melihat neraka jahanam atau neraka jahim? Ya, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan yang tidak diridhoi Allah, ya. Seperti misalkan contohnya orang tersebut mendapatkan harta dari perbuatan yang tidak baik seperti mencuri, berjudi, itu hal yang tidak baik. Iya, maka akan melihat atau akan masuk ke neraka jahim, ya. Kemudian ayat ke-7 yang artinya kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat akan kamu lihat nanti di akhirat kelak pembalasan, ya. Dan yang akan menjawab semua itu adalah ketika kalian ditanya di alam akhirat atau dikubur oleh malaikat, nanti yang jawab itu adalah amal perbuatan kalian, ya. Jadi perbanyaklah kalian berbuat kebaikan terhadap sesama, ya, maupun terhadap alam. Ayat 8. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatanmu. Kenapa? Amal ibadah. Amal ibadah kenapa, Kak? Apa namanya, kan tadi kata Ibu kalau dikubur nanti yang akan menjawab kan amal ibadah. Maksudnya gimana, Bu? Oh, nanti, nah itu maksudnya nanti ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah di alam kubur, semua anggota badan kita yang akan menjawab, kecuali mulut. Mulut itu akan terkunci rapat. Dia karena mulut tabiatnya itu adalah kadang suka berbohong, maka mulut itu dikunci rapat. Maka yang jawab adalah tangan kita. Tangan ditanya, tangan kamu ngapain aja semasa hidup kamu? Berbuat kebaikan atau berbuat kejahatan? Kemudian sama kaki juga akan ditanya, kamu melangkah kemana aja? Melangkah untuk berbuat kebaikan atau kemaksiatan? Nanti yang jawab adalah seluruh anggota tubuh, kecuali mulut. Mulutmu akan dikunci. Jadi dia tidak bisa berbohong, ya. Anggota tubuh serta amal, ya. Amal itu akan menjadi saksi selama kita hidup. Nah, kemudian selanjutnya yaitu, nah, hidup hemat merupakan cerminan Pancasila. Sila keberapa, Kak? 1, 2, 3, 4, atau 5? 5. Kelima. Kenapa kelima? Karena kelima, nggak tahu ya. Kalau nggak Kedua, Bu. Kedua. Kenapa kedua? Manusia yang adil dan beradab itu. Karena adil. Karena adil. Oke. Kan yang sila kelima kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, oke, kita bahas Ayo, ya. Oke, jawabannya adalah kelima. Siapa tadi yang jawab kelima? Selamat, Anda beruntung. Anda Saya jawab kelima, Bu. Labib bohong, Labib jawab 2. 2 tambah 3 ya? Bohong, tapi itu salah, ngasal. Saya jawabnya 2. Iya. Nah, Salah. di sini ada penjelasannya. Kenapa pada Pancasila kelima? Nah, di sini yaitu kita bisa lihat pada poin 7. Nah, di sini ada penjelasannya. Tidak menggunakan hak milik atau hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nah, bukan dalam agama saja ya kita dianjurkan hidup hemat, ternyata di dalam Pancasila pun kita sudah dianjurkan hidup hemat. Kemudian ada lagi nih pertanyaan ya. Perilaku hemat juga sesuai dengan dasar Dharma Pramuka. Poin 7. Ada yang ingat poin 7 dasar Dharma bunyinya apa? Oke, langsung aja ya. Saya tidak ingat, Bu. Oke, Ibu ingatkan kembali. Poin 7 yang berbunyi yaitu hemat, cermat, dan bersahaja. Oh, lengkap banget ya. Udah hemat, cermat, terus bersahaja. Ya, bener. Sesuai kan? Mencerminkan banget ya, Bu ya. Iya, mencerminkan banget. Mencerminkan Jadi
Pancasila dan Dasar Dharma itu memang dibuat sesuai dengan agama juga, nggak sembarang dibuat. Oh, nah Pancasila 1 ini deh, nggak cuma sekedar menerka-nerka aja, tapi sesuai dengan aturan agama juga. Nah, baru nggak kan? Oke, kita lanjut ya. Apa yang dimaksud berlebihan? Apa ya? Berlebihan adalah iya, apa ya? Apa ya? Berlebihan, tidak Kebanyakan. Iya, kebanyakan. Boleh, terus apa Itu lagi? sinonim kayaknya. Itu sinonim. sinonim. Iya, sinonim. Kan ini apa yang dimaksud, bukan sinonimnya ditanya. Ayo. Oke. Ayo, ada yang bisa jawab? Tidak menggunakan barang, gimana sih bahasanya? Nggak tahu Oke. saya. Tidak menggunakan barang. Menggunakan barang secukupnya. Oke, Kan kita ini bahas ya. Menggunakan barang Dengan terlalu Tidak banyak. menggunakan barang dengan baik, Oh, terlalu Tidak. banyak. Menggunakan Gitu. barang terlalu banyak Hampir. itu. Heeh. Gitu loh. Oke, kita bahas ya. Udah dikunci Iya. nih. 1, 2, 3. Mana ya nggak muncul-muncul sebentar. Nggak muncul. Kok nggak muncul? Nah, berlebihan memiliki arti banyak sekali. Oh iya, Iya, benar. Sewajarnya dan Jelas melebihi Tidak banget. sewajarnya. Tidak sewajarnya dan iya, melebihi batas. Oh iya, Ibu. Bener kan? Berlebihan. Misalkan kita butuhnya 1, malah diambil 2. Berlebihan kan namanya. Lebih. atau 3 Iya, atau 3. Itu sangat berlebih. atau 10. Iya, tidak sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan kan? Yang kita butuhkan. Iya. Oke, lanjut ya. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah. Nah, siapa yang mau baca? Saya. Siapa? Siapa? Saya. Aisyah. Oke, duet ya. Haruko sama Aisyah baca. Yeay. Ayo, berdua Aisyah sama Haruko baca. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu Bismillahirrahmanirrahim. Bareng ayo sama Haruko. Wala tusrifu. innahu la yuhibbul musrifin. Innahu la yuhibbul musrifin. Oke. Masya Allah, pintar-pintar banget ya. Sudah pada lancar. Oke, terima kasih Kakak Haruko dan Kakak Aisyah. Artinya, yaitu makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Nah, tuh diingatkan lagi. Jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 31. Iya. Karena berlebihan itu tidak baik. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian hemat. Di bukunya memang tidak ada ya. Tapi di sini Ibu tambahkan. Hemat dibagi menjadi 4. Nah, sudah ada yang tahu belum? Hemat dalam hal apa saja? Saya tidak tahu. Hemat atas makanan. Hemat atas. Nggak tahu Bu saya. Beli Bu. Belum Iya. pernah dengar. Oke, hemat kita bahas ya. Cuman hemat. Hemat banyak ya. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hemat waktu. Pernah dengar nggak kata pepatah waktu adalah uang? Pernah ya? Ya, Ya, pernah. Saya pernah dengar waktu adalah emas. iya, Iya. Pernah nggak? Itu maksudnya apa ya? Kalau hemat? Iya. Saya dengarnya waktu adalah emas, Bu. membuang waktu kita Iya. sama aja kayak Iya, membuang waktu sama dengan kita membuang uang, membuang kesempatan. Iya, membuang. Kalau misalkan kerja, siapa yang coret? Misalkan kerja nih, Niu. sudah waktu yang ditentukan, misalkan 7:30 harus sudah sampai tempat kerja. Ternyata kita baru sampai jam 7:30 lewat 5. Nah, itu
harusnya 5 menit itu kita sudah mempersiapkan apa yang harusnya kita kerjakan, malah mundur ya waktunya ya. Jadi terbuang sia-sia waktu 5 menit tersebut. Iya. Waktu adalah uang, artinya waktu sangat berharga, sangat penting. Jadi jangan pernah buang-buang kesempatan ya, atau membuang waktu. Pergunakanlah waktu dengan sebaiknya. Waktunya istirahat, istirahat. Waktunya belajar, belajar. Waktunya main-main. Iya, waktunya main-main. 5 menit aja ya, jangan lama-lama. Oke, Kalau 2. aku cuma saya cuma 1 jam. 1 jam ya. Oke, Ya, yang 1 kedua. jam. Lewat berapa menit? Iya. Biar nggak bosen ya. Oke, yang kedua. Yang kedua yaitu hemat tenaga. Nah, di sini hemat tenaga itu artinya tidak membuang tenaga dengan sia-sia. Tenaga kita gunakan seperlunya saja. Energi kita kita gunakan tidak untuk begadang ya. Nah, Begadang. iya, begadang baik enggak? Itu sama aja kita Enggak. membuang tenaga tahu. kita. Iya, yang seharusnya kita istirahat misalkan jam 9, Bikin capek. jam 10. Iya, begadang sebenarnya bikin capek, bikin mata ngantuk ya. Begadang kan sama aja. Takut Buang-buang waktu bukan sibuk. Ya, hal yang bergadang bisa dikatakan membuang waktu, tapi lebih tepatnya membuang tenaga. Karena harusnya tenaganya digunakan untuk istirahat, malah digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Seperti itu. Kan seperti lagunya Rhoma Irama. Tahu nggak lagunya Rhoma Irama? Iya, begadang. Iya, begadang jangan begadang kan? Iya, nggak boleh begadang ya. Begadang Kan nggak ada yang jangan perlu begadang. banget ya. Saya nggak suka dangdut, Bu. Oh, nggak suka. Saya nggak suka. Nggak apa-apa kalau nggak suka. Ibu suka kok dangdut. Oke, lanjut ya. Nomor 3 yaitu hemat harta. Nah, hemat harta yaitu hemat harta. Nah, di sini dijelaskan di zaman sekarang ini orang mencari uang dengan susah payah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu kita harus pandai memanfaatkan uang. Belanjakan seperlunya dan sisanya ditabung untuk keperluan tak terduga. Kadang nih kita misalkan punya uang, udah dibagi-bagi ini buat ini, buat ini, buat ini. Ternyata ada keperluan yang tak terduga, harus beli yang lainnya. Berarti kita memang sangat dianjurkan untuk hemat harta ya. Sisa uangnya kita tabung untuk keperluan yang tak terduga. Nah, kemudian yang keempat, hemat kata. Nah, di sini dijelaskan kata yang terucap terkadang akan menimbulkan perselisihan atau pertengkaran. Ya. Maka dari itu, jika tidak dapat berkata benar ataupun diperkirakan berakibat tidak baik, maka lebih baik diam saja. Seperti pepatah mengatakan, diam itu emas. Ya, maksudnya itu diam itu lebih baik daripada berbicara hal yang tidak baik. Ya, agar terhindar dari ucapan yang tidak baik. Kita harus berhati-hati dan menghemat ucapan. Kenapa, Kak? Saya pernah dengar pepatah lebih baik diam daripada berbicara yang tidak baik gitu. Iya, lebih baik kita diam daripada berbicara tidak baik. Ya. Jadi kita sangat disarankan nih berucaplah yang benar dan bermanfaat ya, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Oke, selanjutnya. Hidup sederhana. Nah, hidup sederhana adalah perilaku yang disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Tidak dibuat-buat ya. Nah, hidup sederhana merupakan sikap yang diajarkan Rasulullah.
sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, hemat atau tidak berlebihan. Kedua, suka berbagi atau tidak pelit, apalagi kikir ya, nggak boleh banget itu. Ketiga, bersikap ramah dan rendah hati. Keempat, tidak pamer. Kelima, berpakaian sederhana atau tidak berlebihan. Keenam, berbicara sopan santun. Ketujuh, tidak merendahkan orang lain. Hikmah hidup sederhana yaitu pertama, bisa berhemat. Kedua, mempunyai banyak teman. Ketiga, menjadi anak baik. Oke. Nah, sebagai umat muslim, kita harus berperilaku yang baik. Seperti apa ya perilaku baik itu? Ada yang tahu? Perilaku baik itu seperti apa ya? Berbuat baik kepada orang lain. Ya. Terus? Pokoknya berbuat baik lah intinya. Sama aja sih. Tolong. Ya, Yang menolong membantu, orang lain. menolong, berbuat baik ya. Ya, saya dapat nilai. Ya. Oke, di sini jawabannya adalah, nah salah satunya yaitu, salah dua sih ini ya sebenarnya, yaitu sikap sederhana dan ikhlas. Nah, karena di sini kan kita akan membahas mengenai sikap sederhana dan ikhlas. Ya. Tapi untuk sikap ikhlasnya kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Kita untuk saat ini hanya membahas tentang sikap sederhana. Islam mengajarkan kita agar hidup sederhana dan hemat. Dengan hidup sederhana dan hemat, kita akan selalu merasa cukup dan bahagia dan bersyukur kepada Allah. Any question? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Oke, disiapkan alat tulisnya ya, Kak. Itu Saya dulu ya. Ibu nanti dikirim di kelas atau di WA Ibu? Oh, Di kelas dikirim itu dikirim ke Bu Syifa. Yang mana, Bu? dikirim ke Bu Syifa aja Dikirim di deh. kelas atau di WA Ibu? Di WA Bu Syifa ya, dikirimnya ya. Ya. Tadi hebat dibagi menjadi apa? Ayo. Hebat dibagi jadi Macam. Tugas. macam-macamnya sama itunya ya. Iya, disebutkan. Apa doanya? Istighfar, Saya hamdalah. mau kerja di sini sekarang juga. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di sini aja. Nomor 1 sudah.